Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Nah, untuk hari ini di mata pelajaran sosiologi kelas 10, Ibu akan membahas materi bab 3 yang mana mengenai lembaga sosial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui pengertian dari lembaga sosial, kalian dapat mengetahui karakteristik lembaga sosial, kalian juga dapat menjelaskan fungsi dari lembaga sosial, dan kalian dapat menganalisis tipe-tipe lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, dalam bahasa Inggris, lembaga sosial yaitu social institution. Menurut Konchoroningrat, beliau menyebutkan lembaga sosial yaitu adalah pranata sosial. Sedangkan Selo Sumarjan dan Sumardi mengatakan bahwa lembaga sosial adalah lembaga kemasyarakatan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian lembaga sosial menurut para ahli sosiologi. Nah, kalian bisa melihat di layar PPT ini ada beberapa tokoh sosiologi yang menjabarkan pengertian lembaga sosial. Ya, ada Paul Horton dan Chester L. Hunt, ada Mayor Pollak, Konchoroningrat, dan Sujono Sukanto. Dari pengertian yang sudah disampaikan oleh para ahli sosiologi, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial adalah seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi, atau seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Bisa juga sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, dari sini lembaga sosial adalah wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan hidup. Ternyata lembaga sosial memiliki beberapa organisasi atau asosiasi di dalamnya. Kita bisa melihat ada beberapa lembaga sosial yang ada di masyarakat beserta organisasi atau asosiasinya. Seperti lembaga perkawinan, terdapat organisasi atau asosiasi kantor urusan agama atau KUA. Begitu juga lembaga pendidikan, adanya SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Ada lembaga agama yang mana terdapat organisasi di dalamnya berupa ada masjid, gereja, pura, vihara, dan sebagainya. Lembaga pemerintah ada organisasi partai, parlemen di dalamnya, begitupun dengan lembaga perekonomian. Terdapat bank, firma, UMKM, dan PT. Nah, kita masuk ke proses pertumbuhan lembaga sosial. Lembaga sosial hadir di masyarakat meliputi adanya beberapa tahapan atau proses di dalamnya. Jadi, lembaga sosial hadir tidak merta ada karena adanya kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, prosesnya yang pertama bisa kita lihat di sini ada sistem norma. Dari masyarakat membuat norma atau aturan. Nah, di sini dari sistem ini menjadi pelembagaan atau institusionisasi. Dari sini, ketika sudah disepakati oleh masyarakat itu sendiri, akan menjadi suatu lembaga sosial yang di dalamnya terdapat tata tertib tersebut atau sistem norma tersebut, yang nantinya akan diinternalisasikan ke dalam kebiasaan masyarakat. Nah, ini merupakan proses pertumbuhan dari lembaga sosial. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik lembaga sosial. Di sini karakteristik lembaga sosial yaitu dicirikan memiliki simbol. Nah, simbol ini sebagai
identitas dari lembaga tersebut. Bisa kalian lihat gambarnya, simbol-simbol dari beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Yang kedua, lembaga sosial juga memiliki tata tertib atau adanya aturan untuk menciptakan ketertiban. Selanjutnya dicirikan usia lebih lama, yang mana lembaga sosial ini dicontohkan sistem pewarisan sejak dulu pada lembaga keluarga. Selanjutnya ada memiliki alat pelengkapan. Suatu lembaga tentunya memiliki ada alat tulis, buku komputer yang nantinya akan mendukung keberlangsungan dari lembaga tersebut. Selanjutnya, memiliki ideologi. Suatu lembaga sosial menganut adanya kepercayaan bersama. Ya, ada ideologi yang mereka anut sehingga ideologi ini diciptakan untuk masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, memiliki kekebalan atau daya tahan, yang mana adat istiadat yang dijadikan pedoman di dalam lembaga sosial tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi lembaga sosial. Yang mana fungsi lembaga sosial dibagi menjadi dua. Ada fungsi manifest atau fungsi yang disadari dan fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari. Nah, bisa kita lihat di sini fungsi manifest yaitu fungsi yang nyata dan disadari serta menjadi harapan banyak orang. Ibu contohkan di sini ada lembaga keluarga yang mana lembaga keluarga ini sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, contohnya adalah lembaga ekonomi. Berfungsi untuk mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga contoh dari kedua lembaga tersebut disebut sebagai fungsi manifest karena masyarakat menyadari dan adanya harapan dari kedua lembaga tersebut bagi keberlangsungan hidup di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi laten, yang mana fungsi laten ini lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama dari banyak orang, atau fungsi ini yang tidak tampak keberadaannya dan tidak diharapkan oleh masyarakat tetapi tetap ada. Contohnya ada lembaga politik yang mana pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata untuk mendapatkan kekayaan bagi pihak-pihak tertentu. Contoh yang kedua yaitu lembaga perkawinan, di mana lembaga ini dijadikan sarana untuk menutup malu dari anggapan orang yang tidak menikah itu dianggap tidak laku, sehingga lembaga politik dan lembaga perkawinan ini masuk ke dalam fungsi laten karena lembaga ini terjadi tidak disadari oleh masyarakat dan tidak menjadi tujuan utama oleh banyak orang, sehingga keberadaannya ini tidak diharapkan masyarakat, tetapi lembaga ini ada. Nah, selanjutnya yang keempat, ada tipe-tipe lembaga sosial. Tipe-tipe lembaga sosial ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada berdasarkan perkembangannya. Yang kedua, berdasarkan nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan penerimaan masyarakat. Yang keempat, berdasarkan penyebarannya. Yang kelima, berdasarkan fungsinya. Baik, akan Ibu bahas mulai dari berdasarkan perkembangannya. Di sini, lembaga sosial berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi 2. Ada creative institution dan enacted institution. Nah, creative institution ini lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh hadir dari adat istiadat di
masyarakat. Contohnya ada lembaga perkawinan, lembaga HAM, ada lembaga agama, dan lain-lainnya. Yang kedua ada enacted institution, yang mana lembaga sosial ini disengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu oleh masyarakat. Contohnya ada lembaga pendidikan dan lembaga keuangan dan sebagainya. Berikutnya, lembaga sosial berdasarkan nilai yang diterima oleh masyarakat. Di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada basic institution dan subsidiary institution. Basic institution ini lembaga sosial yang penting ya untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban. Di sini contohnya ada keluarga, sekolah, dan lembaga hukum. Sedangkan subsidiary institution yang mana lembaga sosial ini dianggap oleh masyarakat ini kurang penting adanya. Contohnya ada rekreasi dan pariwisata. Berikutnya, lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. Berdasarkan penerimaan masyarakat ini dibagi menjadi dua, ada approved dan sanctioned institution dan unsanctioned institution. Yang mana approved dan sanctioned institution ini lembaga sosial yang ada di masyarakat ini diterima keberadaannya. Contohnya ada lembaga sekolah, lembaga perusahaan dagang, dan lain-lainnya. Sedangkan unsanctioned institution ini, lembaga ini ditolak oleh masyarakat keberadaannya. Contohnya ada lembaga tindak kejahatan kriminal, lembaga-lembaga mengenai perjudian atau organisasi narkoba, dan lain-lainnya. Berikutnya, berdasarkan penyebarannya, di sini lembaga ini dibagi menjadi dua. Ada general institution dan restricted institution. Nah, di general institution ini, lembaga sosial ini dikenal dan diterima oleh seluruh masyarakat di dunia. Jadi, contohnya ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi, ada lembaga PBB, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada restricted institution, yang mana lembaga ini tidak dikenal atau hanya sebagian masyarakat yang mengenal lembaga tersebut. Contohnya di Indonesia ada FPI, Muhammadiyah, Lembaga Kesatuan Kristen Indonesia, dan lain-lain. Yang lembaga-lembaga itu tidak semua orang mengenal lembaga tersebut. Baik, yang terakhir ada lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Di sini juga menjadi dua, yaitu operative institution dan regulative institution. Yang mana operative institution ini lembaga tersebut berfungsi untuk menghimpun cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya ada lembaga industri. Yang kedua ada regulative institution, yang mana lembaga ini berfungsi untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada di masyarakat. Contohnya ada lembaga hukum, lembaga kepolisian, lembaga pengadilan, dan lain-lain. Jadi kalian bisa membedakan berdasarkan fungsinya lembaga ini bisa dibagi menjadi dua, untuk menghimpun dan untuk mengawasi. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang lembaga sosial sampai dengan tipe-tipe lembaga sosial. Nah, setelah kalian menyaksikan dan penjelasan dari Ibu, silahkan kalian bisa mengerjakan kuis materi lembaga sosial yang tertera pada Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan via Google Classroom. Untuk itu saja penjelasan dari Ibu pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.